Apa yang terjadi pada sistem uang yang kita kenal selama ini sesungguhnya adalah sebuah malapetaka besar. Gerakan uang dalam bentuk fisik maupun sekedar nominal di buku tabungan atau akad kredit yang berjalan pada sistem kapitalistik akan memuat beban bunga di dalamnya yang kebanyakan dihitung dengan cara yang beringas. Sistem uang, perbankan, dan bank sentral yang dianut oleh kebanyakan negara di dunia telah terbukti membawa kita kepada lingkaran krisis yang besar maupun yang kecil yang terjadi secara berkala setiap beberapa tahun sekali. Dalam 4 dekade belakangan, nyaris sebagian besar dipicu oleh masalah utang, kredit macet, dan skandal perbankan. Dan setiap kali krisis terjadi, stimulus seolah jadi hal yang lumrah, jadi candu, di mana uang akan dicetak lebih banyak lagi, sehingga uang yang kita pegang akan semakin tak berharga. Kerapuhan sistem ini telah jadi rahasia umum, dan seolah kita tak bisa berkutik untuk mengubahnya atau melawannya. Selain itu, sistem keuangan konvensional juga menyimpan berbagai masalah, di antaranya sistem bank sentral yang terpusat dapat disusupi oleh siapa saja secara legal maupun ilegal, oleh yang bertopeng maupun yang berdasi, pun terjadi pada perbankan yang semakin sering disusupi oleh peretas, bahkan oleh oknum bank itu sendiri yang melakukan pencurian atas uang dan data para nasabah. The technology likely to have the greatest impact on the next few decades has arrived. Economists have been exploring people's behavior for hundreds of years. And it's not social media, it's not big data. How we make decisions, how we act individually and in groups, how we exchange value. It's not robotics. They've studied the institutions that facilitate our trade, like legal systems, corporations, marketplaces. It's not even AI. But there is a new technological institution that will fundamentally change how we exchange value. And you'll be surprised to learn that it's the underlying technology of digital currencies like Bitcoin. And it's called the blockchain. It's called the blockchain. Di tahun 1991, Stuart Haber dan Scott Stornetta menjelaskan hasil karya pertama mengenai rangkaian blok yang dilindungi secara kriptografi. Setahun berikutnya, struktur data hash yang disebut sebagai pohon Merkle kemudian dimasukkan ke dalam rancangan tersebut untuk meningkatkan efisiensinya dalam mengumpulkan beberapa dokumen dalam satu blok. Dari kriptografi yang super kompleks, terciptalah blockchain, sebuah mahakarya teknologi berupa rangkaian atau rantai blok berisi aset database yang efisien, terdistribusi, dan resisten terhadap modifikasi. Di tahun 2009, Satoshi Nakamoto memanfaatkan blockchain sebagai komponen inti dari Bitcoin. Ia lalu menciptakan Bitcoin sebagai uang digital pertama di dunia yang berjalan pada teknologi blockchain. Sebagai aset virtual yang baru, ini adalah sebuah ancaman besar bagi status quo. Sebab tak cuma aman, terdesentralisasi, cepat, anonim, dan berbiaya rendah, Bitcoin bersama cryptocurrency lainnya adalah antitesis dari sistem bank sentral dan mata uang terpusat sebagaimana yang kita kenal selama ini. Ini adalah sebuah ancaman besar terhadap sistem ekonomi kapitalis yang telah gagal, perlawanan terhadap monopoli uang dari penguasa dan segelintir kartel, protes kepada uang yang tak membuat umat manusia menjadi makmur, melainkan semakin memiskinkan kita serta membuat kesenjangan, gap antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar. Blockchain adalah sistem penyimpanan data digital yang terdistribusi pada banyak tempat, bersifat immutable, tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus, di mana sebuah blok dengan blok sebelum dan sesudahnya dihubungkan secara aman menggunakan teknik kriptografi. Blockchain bersifat terbuka, peer-to-peer, tidak dimiliki oleh satu perusahaan atau satu orang, tidak disimpan di satu tempat, melainkan berjalan dan disimpan di ribuan hingga jutaan komputer di seluruh dunia, sehingga anti terhadap modifikasi data. Saat data dicatat pada sebuah blok, maka data tersebut juga akan secara otomatis tercatat pada seluruh komputer dalam jaringan. Sementara itu, satu blok akan terhubung dengan blok yang lain dalam sebuah rantai, sehingga jika kita ingin mengubah satu blok, maka kita juga perlu untuk mengubah seluruh blok lainnya. Tak hanya di satu tempat, melainkan di seluruh komputer dalam jaringan yang menyimpan data tersebut. Ini membuat data tersebut pada akhirnya hampir mustahil untuk dimodifikasi atau dihapus.
Jika ingin mengajukan perubahan pada sistem, diperlukan sekurang-kurangnya 51% persetujuan dari konsensus, membuatnya sangat sulit dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin merusak karena pasti akan ditolak oleh mayoritas yang lain. Hanya usulan positif dan yang menguntungkan semua pihak yang berpeluang untuk mendapatkan konsensus bersama. Demikianlah, untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia, kita memiliki teknologi terdistribusi yang berjalan secara kolaboratif, tanpa perantara, tanpa regulator, tanpa pengawasan, tetapi dapat diakses dan dipercaya oleh siapapun di seluruh dunia. Secara prinsip, teknologi blockchain dapat digunakan untuk berbagai hal yang berbasis pada data. Tetapi saat Satoshi Nakamoto memanfaatkan blockchain sebagai komponen inti dari Bitcoin dan menciptakan uang digital pertama di dunia, saat itulah dunia melihat potensi besarnya yang dapat mengubah uang, bisnis, ekonomi, dan cara kita bertransaksi di masa depan. Dan ternyata, cryptocurrency seperti Bitcoin tak hanya dapat menyelesaikan satu masalah, tetapi secara dramatis hampir mampu mengatasi seluruhnya. Sekarang mari kita fokus pada Bitcoin. Bitcoin adalah uang virtual pertama yang dibuat menggunakan sistem blockchain. Dengan begitu, tidak ada yang memiliki jaringan Bitcoin, karena Bitcoin dikendalikan oleh semua penggunanya dari seluruh dunia. Nilainya dibentuk secara bebas di dalam pasar berdasarkan permintaan, penawaran, dan kelangkaannya. Bitcoin dirancang untuk diproduksi sebanyak maksimal 21 juta unit saja yang akan tercapai di tahun 2140. Komputer-komputer yang memproses dan memvalidasi transaksi di dalam jaringan Bitcoin disebut sebagai miners atau penambang. Untuk pekerjaan yang memakan usaha computing yang sangat besar dan kompleks ini, para miners akan mendapatkan Bitcoin dari fee atau Bitcoin baru yang dihasilkan, di mana angkanya akan dikurangi sebanyak setengahnya untuk setiap 210.000 blok baru yang ditambahkan, atau kira-kira setiap 4 tahun sekali. Ini disebut sebagai halving. Sejak 12 Mei 2020, Bitcoin memasuki fase 3 halving, di mana imbalan koin per blok berkurang dari 12,5 Bitcoin menjadi 6,25 Bitcoin kepada miner yang berhasil memvalidasi blok baru. Bitcoin digunakan pertama kali sebagai alat pembayaran komersial pada tahun 2010 oleh programmer Laszlo Hanyecz yang membeli 2 pizza Papa John's nilai 10.000 Bitcoin. Sejak saat itu, nilai Bitcoin terus meroket hingga mencapai puncaknya di tahun 2017, yaitu 1 Bitcoin setara dengan 20.000 US dollar atau sekitar 270 juta rupiah. Jika 10.000 Bitcoin dibelikan pizza pada tahun 2017, maka itu tak cuma jadi 2 loyang, melainkan cukup untuk membeli perusahaannya sekaligus, karena nilainya adalah 1,3 triliun rupiah. Saat video ini dibuat, harga per 1 Bitcoin berkisar di angka 160-an juta rupiah, menjadikannya sebagai aset dan instrumen dengan pertumbuhan tertinggi sejak awal tahun. Lebih tinggi dari bunga bank, deposito, US dollar, bahkan harga emas yang meroket selama pandemi. Dalam perjalanannya lebih dari 1 dekade, Bitcoin mengalami berbagai penerimaan dan penolakan, pro dan kontra. Beberapa negara melarang penggunaannya. Berbagai institusi dan lembaga keuangan secara tegas menolak Bitcoin. Namun di sisi lain, berbagai merchant populer mulai semakin banyak yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Sebut saja Overstock, Namecheap, Reddit, dan bertambah terus setiap hari. Penggunaan Bitcoin kemudian semakin populer dengan kehadiran pihak ketiga, startup dan perusahaan-perusahaan online yang memfasilitasi serta mempermudah penggunanya. Pada akhirnya, ini membuat siapa saja dapat membeli dan memiliki Bitcoin secara lebih mudah dibandingkan sebelumnya, menjadi semudah seperti memiliki rekening bank digital yang berada dalam genggaman. Di masa depan, implementasi Bitcoin dipercaya akan semakin canggih sehingga membuatnya semakin simpel untuk digunakan. Mungkin seperti mesin ATM yang tersedia di mana-mana, kartu-kartu debit, aplikasi pembayaran digital, dan lain sebagainya. Di Indonesia, dari yang semula membiarkan, kemudian melarangnya, saat ini Bitcoin dan mata uang digital lain resmi dikategorikan Bapepti sebagai komoditas dan alat investasi yang legal. Sama seperti komoditas lain yang diperdagangkan di bursa berjangka, seperti karet, kopi, tekstil, dan lain sebagainya. Maka tak heran jika kemudian banyak aplikasi jual beli Bitcoin dan cryptocurrency yang kemudian hadir di Indonesia. Mari kita lanjut dengan pembahasan mengenai cryptocurrency. Cryptocurrency dengan kode AST yang berjalan di atas blockchain Ethereum. ICO adalah singkatan dari Initial Coin Offering, semacam IPO bagi koin yang di-launching ke publik.
Satu atau sekelompok orang dimanapun di dunia yang memiliki kemampuan untuk membuat project cryptocurrency dapat menerbitkan dan melakukan ICO untuk jenis koin baru. Selain itu, STO atau Security Token Offerings yang lebih ramah terhadap komunitas belakangan menjadi tren yang digunakan untuk menerbitkan cryptocurrency baru. Maka tak heran jika saat ini ada ribuan cryptocurrency yang tersedia, dari Bitcoin yang paling populer dan bernilai tinggi, hingga koin-koin yang nyaris tak ada nilainya. Tanpa adanya intervensi dari regulator atau institusi keuangan manapun, nilai koin hanya dihitung berdasarkan permintaan dan penawaran pasar, sehingga tak heran jika harganya begitu volatil, naik dan turun seperti roller coaster. Sebagai informasi tambahan, ada pemberian istilah pada cryptocurrency berdasarkan bagaimana ia dibuat, yaitu koin dan token. Token adalah project blockchain yang menggunakan platform blockchain milik orang lain, sedangkan koin adalah project blockchain yang memiliki platform blockchainnya sendiri.